Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kucing mati, alis dicukur habis. Ini bukan hukuman ya guys, tapi tanda berduka. Bagi orang Mesir, hewan peliharaan tuh ya lebih berharga daripada nyawa manusia. Mau tahu nggak ada hal aneh apa saja yang menjadi kebiasaan orang Mesir kuno? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Kotoran kumbang. Kalau kita ngeliat kotoran ya pasti refleksnya tutup hidung kan? Tapi orang Mesir kuno malah menganggap itu tuh sebagai simbol keabadian loh. Mindset ini muncul gara-gara kumbang skarab ya teman-teman. Orang Mesir takjub melihat kumbang ini ngegelindingin bola kotoran yang mirip seperti gerakan matahari terbit. Dan tiba-tiba tuh anak-anak kumbang menetas keluar dari bola kotoran itu. Buat mereka ini tuh kayak magic teman-teman. Kehidupan baru yang muncul dari benda mati ya. Makanya kotoran dan juga kumbang ini dianggap suci banget tuh karena melambangkan siklus kelahiran kembali. Saking obsesnya, mereka tuh punya dewa bernama Khepri yang digambarin punya kepala berbentuk kumbang skarab. Makanya guys, bentuk kumbang ini laku keras dijadikan sebagai jimat dan juga perhiasan untuk perlindungan diri. Ya barang hype beastnya zaman Firaun lah. Bahkan mereka juga percaya tuh kalau kotoran kumbang yang tercampur kotoran anjing, keledai dan juga kijang bisa dijadikan sebagai campuran pengobatan ataupun mengusir roh jahat loh. Agak disturbing tapi jenius pada zamannya ya. Kotoran buaya. Sebelum tahu kotoran buaya itu bentuknya seperti apa, biasanya sih setiap kali ngeliat hewan ini dari jauh, ya manusia itu bakal langsung menjauh lah ya. Tapi uniknya, cewek-cewek Mesir kuno tuh malah nyariin kotorannya loh. Ya jangan kaget teman-teman, kotoran buaya itu dulu dipakai jadi alat kontrasepsi alias KB paling mutakhir di zamannya loh. Tapi please ya, jangan bayangin ini tuh kayak pil KB nih telan nih teman-teman, bisa zonk soal rasanya tuh. Melainkan itu tuh adalah kotoran buaya berbentuk cairan yang diracik sedemikian rupa untuk dimasukkan ke dalam vaginanya wanita. Secara teori medis kuno, teksturnya tuh yang lengket bakal menjadi tembok penghalang dan sifat asam dari kotoran itu dipercaya ampuh matiin sel sperma. Ya memang sih kedengaran itu jorok dan juga nggak higienis banget buat standar kita sekarang ya. Tapi demi menunda momongan pada zaman dulu, orang-orangnya pada beneran seniat itu guys. Roti basi. Ada alasannya kenapa roti kemasan tuh dikasih tanggal biar kalau udah expired ya bisa buru-buru dibuang karena dijamin bakal jamuran kan? Tapi di masa Mesir kuno, makanan berjamur seperti roti itu nggak langsung dibuang loh, tapi disimpan untuk dijadikan sebagai obat kalau kalian ada yang butuh ya. Soalnya pada zaman itu belum ada antibiotik untuk membantu kondisi tubuh yang lagi berjuang melawan virus. Makanya jamur pada roti yang mengandung penicillin tersebut dianggap sebagai pengganti antibiotik untuk menghambat perkembangan bakteri. Jadi please ya, jangan dipraktikin sekarang teman-teman, mending ke apotek aja deh. Cukur alis. Kalau orang zaman sekarang tuh suka bikin tato muka hewan peliharaannya, nah kalau pada zaman Mesir kuno, mereka tuh akan mencukur alis karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir saat kucing mereka meninggal dari dunia. Bahkan bukan cuma satu orang doang ya, tapi satu keluarganya tuh harus cukur alis semua. Dulu sih ya ini tuh nggak dianggap sebagai hal yang aneh teman-teman, karena dipercaya sebagai ritual untuk meratapi kematian hewan kesayangannya. Tapi bayangin deh kalau aturan itu masih berlaku sampai sekarang, pasti banyak banget cat lovers yang alisnya botak kan? Korbankan buaya. Pada tahun 2019 lalu, para peneliti itu berhasil menemukan 10 mumi buaya di situs Kubet El Hawa dekat kota Mesir Selatan. Masalahnya guys, hewan itu meninggal bukan karena penyebab alami, tapi gara-gara dikorbankan sebagai bentuk persembahan ke dewa Sobek yang punya kepala buaya di Sungai Nil. Alasannya gara-gara nggak ada bekas pembantaian juga tuh, namun ada bekas tali di jasad mereka yang diduganya nih diikat sampai menghembuskan nafas. Cowok mens. Kita semua tahu kan kalau menstruasi itu ya kodratnya cewek kan? Tapi cowok-cowok Mesir kuno dulu tuh pede banget teman-teman mengaku kalau mereka juga bisa dapet setiap bulan. Padahal aslinya itu bukan hate ya, penyakit parasit bernama Schistosomiasis. Gara-garanya sih simple, yaitu mereka tuh sering banget main air di Sungai Nil yang ternyata adalah sarangnya cacing parasit. Cacing ini teman-teman bikin kandung kemih itu infeksi sampai mereka kencing darah. Tapi anehnya karena saking banyaknya cowok yang kena penyakit ini, yang mana adalah hampir satu negara, fenomena kencing darah tersebut tuh malah dianggap normal. Lalu bukannya panik nyari dokter juga nih, mereka justru menganggap kalau itu adalah tanda kedewasaan dan juga bukti kalau cowok itu tuh subur. Padahal mah itu organ dalamnya guys lagi digerogoti cacing. Bener-bener mind blowing banget ya logikanya.
menikahi saudara kandung. Kalau sekarang kita dilarang keras nikah sama saudara sendiri, nah di zaman Mesir kuno, hal itu malah menjadi kewajiban buat keluarga kerajaan loh. Alasannya sih simple tapi agak creepy guys, yaitu mereka tuh terobsesi menjaga kemurnian darah dewa mereka biar nggak kecampur sama rakyat jelata. Role model mereka itu adalah dewa-dewi mitologis Isis dan juga Osiris yang merupakan kakak beradik sekaligus suami istri. Makanya, tokoh terkenal seperti Cleopatra pun juga nikahnya ya sama saudara laki-lakinya sendiri. Tapi, hukum alam tuh nggak bisa dilawan. Akibat keseringan nikah sedara yaitu incest nih teman-teman, genetik keturunan mereka tuh menjadi rusak. Bukti paling nyatanya ada di King Tut, yaitu adalah Tutankhamun ya. Riset DNA modern membuktikan tuh kalau orang tua King Tut itu kakak beradik kandung. Efeknya apa? King Tut sendiri lahir dengan kondisi fisik yang lemah banget tuh, lalu punya kelainan tulang kaki dan juga susah berjalan tanpa tongkat. Jadi alih-alih ngelahirin dewa, ya tradisi ini tuh malah bikin keturunan mereka tuh rentan penyakit dan juga berumur pendek ya. Wanita meninggal. Dulu kalau ada cewek cantik ataupun istri pejabat meninggal, jenazahnya dilarang langsung dibawa ke tempat pembalseman ataupun pembuatan bumi ya. Keluarganya itu teman-teman bakal sengaja membiarkan mayatnya di rumah selama 3-4 hari sampai, maaf ya, mulai membusuk. Nah, alasannya karena mereka tuh takut kalau tukang balsemnya nekrofilia alias ngelecehin mayatnya. Ini bukan fitnah ya teman-teman. Sejarawan Herodotus tuh mencatat aturan ini tuh dibuat gara-gara pernah ada tukang balsem yang ketangkep basah lagi ngapa-ngapain jenazah wanita yang masih segar. Gila kan, saking down badnya orang dulu tuh, mayat aja nggak aman guys. Kutu. Meskipun zaman sudah berubah, tapi kutu rambut tetap ada ya guys. Dari zaman Mesir kuno sampai sekarang, kutu rambut tuh dianggap sebagai sesuatu yang memalukan tuh, karena dianggap nggak bersih dan juga berasal dari kelas sosial terbawah. Ya kalau sekarang kena kutu rambut sih bisa langsung ke salon ataupun melakukan perawatan mandiri saja ya. Cuma saat zamannya Mesir kuno, obat untuk menghilangkan kutu tuh ternyata dengan meminum tepung kurma dan juga air serta mencukur seluruh rambutnya biar tidak ada kutu yang tertinggal. Cowok ataupun cewek sama aja teman-teman, semuanya rela pelontos licin demi higienitas. Makanya jangan heran tuh kalau orang Mesir tuh pada suka pakai aksesoris kepala ya. Tes hamil. Jauh sebelum ada tes pack garis 2 yang praktis, cewek Mesir kuno dulu tuh udah punya teknologi deteksi kehamilan yang super unik dan juga mind blowing. Caranya, mereka tuh bakal pipisin 2 kantong biji-bijian setiap hari. Satu isinya barley yaitu adalah jelai, satunya lagi tuh adalah isi gandum emmer. Nah, kalau biji-bijian itu tumbuh subur karena kena air seni mereka nih, berarti fix positif hamil. Tapi pertanyaannya kok bisa? Ternyata nih, riset medis modern pada tahun 1963 memvalidasi hal ini loh. Hormon estrogen yang tinggi di urin ibu hamil memang beneran bisa memicu benih tanaman buat tumbuh lebih cepat. Tingkat akurasinya pun juga bahkan sampai 70% loh. Gila kan? Ribuan tahun sebelum mikroskop ditemukan, mereka sudah mengerti kimia biologi lewat tanaman. Melahirkan. Kalau sekarang, lahiran itu biasanya di kasur rumah sakit yang empuk. Nah, ibu-ibu Mesir kuno tuh justru lahirannya dengan posisi jongkok alias squat di atas 2 batu bata besar. Metode ini namanya adalah birth bricks ya. Logikanya sih cerdas banget teman-teman. Mereka tuh manfaatin gaya gravitasi biar bayinya lebih gampang keluar. Tapi, ini bukan sembarangan batu bangunan ya. Karena dulu angka kematian bayi itu tinggi banget dan juga belum ada inkubator yang canggih, bata ini tuh didesain secara magis. Permukaannya dilukis gambar-gambar dewa-dewi pelindung seperti Dewa Hathor dan juga Bes buat menjadi sebuah jimat penolak bala dari roh jahat. Nah, uniknya, bata ini juga jadi ajang flexing status sosial. Makin kaya keluarga kalian, maka semakin estetik, warna-warni, dan juga mahal hiasan batanya. Pelayan berlumuran madu. Ada pepatah yang bilang bahwa Anda bisa menangkap lebih banyak lalat dengan madu daripada dengan cuka. Dan tampaknya Firaun Pepi kedua sangat sependapat dengan pepatah ini guys. Pepi kedua sangat benci lalat ya. Nah tapi karena dia itu penguasa mutlak, solusinya beneran di luar nalar dan juga tega banget. Dia nyuruh beberapa budak buat telanjang bulat, terus sekujur badan mereka tuh dilumuri sama madu yang murni ya. Ya dengan begitu teman-teman, lalat-lalat itu tuh nantinya akan tertarik ke tubuhnya para pelayan ini yang dilumuri madu tadi, sehingga nggak mengganggu sang Firaunnya. Namun yang bikin makin ngenes menurut gue nih,
Pepi kedua ini tercatat teman-teman sebagai salah satu Firaun dengan masa jabatan paling lama, yang mana menurut legenda dia itu berkuasa sampai 94 tahun. Bayangin aja guys, berapa generasi budak yang harus antri menjadi tumbal madu selama hampir 1 abad itu. Kalau ada HRD zaman dulu sih, fix banget nih Firaun ini udah pasti kena lapor ya. Dianggap bersalah. Dalam hukum zaman sekarang, orang yang sudah dipanggil ke kantor polisi ataupun menjalani persidangan tuh akan dianggap gak bersalah sampai benar-benar terbukti bersalah dengan ketokan palu hakim ya. Tapi di zaman Mesir kuno, nyatanya hal ini berbanding terbalik teman-teman, karena kalian tuh akan dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah. Bahkan seringkali mereka tuh dipukulin dulu biar bisa dapat informasi-informasi yang diinginkan. Nah, kalau bukti itu masih abu-abu, pengadilannya juga bakal pakai jalur hukum gaib alias oracle. Orangnya itu tuh bakal disuruh berdiri di depan patung dewa yang bakal milih nasibnya tuh lewat gerakan supranatural. Misalnya, patungnya tuh bergerak ke arah kertas yang tulisannya benar ataupun salah. Kedengarannya magic? Enggak guys. Aslinya mah itu cuma akal-akalan orang yang berkuasa aja dengan menggotong ataupun menggerakin patungnya secara diam-diam. Jadi, vonis hidup mati tersangkanya itu sebenarnya 100% ada di tangan orang tersebut. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.